Dan ketika lupa itu mengonfirmasi wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah aku lupa tentang ini kecuali setan memberikan waswas. Jadi waswas setan itu masuk kepada jiwa fujur untuk membuat kita tidak stabil. Ya, yang tadinya kemudian kita tiba-tiba sedang baik, dibuat goyah lagi, ya, dibuat lupa, paling minimal dibikin lupa. Lupa waktu sholat, lupa kalau hari ini ada ta'lim, lupa kalau kita mau ngaji dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena yang paling penting itu, kalau Anda misalnya nggak lama berjumpa dengan orang tua dan sebagainya, terus tiba-tiba Anda ingin pulang, ya kan? Misalnya 20 tahun Anda nggak pernah ketemu dengan orang tua karena merantau dan sebagainya. Anda kan sudah nggak peduli lagi mau ada kue apa di rumah. Yang penting pengen lihat wajah ibu, gitu kan? Begitu pulang, Anda nggak akan peduli apakah kuenya ini, kuenya itu, kalengnya kongwan, isinya rangginang dan sebagainya. Itu udah nggak kepikiran dalam benak kita. Ya, yang kepikiran itu adalah bagaimana nih kita ketemu orang tua ketika pulang pertama kali. Itu gambaran, ya. Maka orang-orang beriman pun puncak tertingginya itu berbinar wajahnya itu ketika dia berjumpa dengan Allah. Quran surah 75, ya, Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka berbinar wajahnya itu ya ketika bisa menatap Allah tanpa sekat, ya kan? Nah, berbinar gembira luar biasa. Surganya sudah pasti dapat. Bagaimana bisa berjumpa, diberikan kemuliaan dan sebagainya. Tapi yang ada ridwanullah. Keridhaan Allah itu yang paling utama. Makanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 14 itu ketika menghadirkan tentang nikmat-nikmat dunia, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, terus sampai ujungnya. Tapi ayat 15-nya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzanikum. Ya, kabarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan itu. Apa itu? Lilladzina taqau, bagi orang-orang meningkatkan takwa. Takwa itu kan bagian dari iman. Pernah kan saya sampaikan, ya kan? Di dalam jiwa takwa, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Di takwa itu ada 6 simpul iman. Ketika ditingkatkan imannya dengan apa? Amal saleh. Ya, disiapkan oleh Allah. Apa itu? Surga-surga, kenikmatan. Sehingga orang-orang yang berusaha beramal saleh, tadi saya sampaikan, ada getaran dalam jiwanya. Merasakan kenikmatan-kenikmatan beramal. Ada halawatul iman. Terus pancaran surga itu udah bukan sebuah janji lagi, sudah keyakinan lagi pada diri dia itu, ya, sehingga merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, nyaman, enak, dan pokoknya kadang-kadang nggak bisa dilukiskan gitu ya, tapi kita bisa rasakan ketika kita meningkatkan amal soleh itu, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Dan puncaknya apa? Waridwanu minallah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi saya katakan kembali ke awal, ada satu makhluk yang nggak pengen kita begitu, ya. Makhluk ini selalu menggoda. Nah, ketika menggoda itu yang disebut dengan setan. Dia memanfaatkan katalis takwa, lawan dari takwanya itu namanya fujur. Ya, fujur itu kan harusnya mensupport takwa. Kalau ada jujur, ada dusta, gitu kan? Kalau kemudian ada apa lagi? Ada rendah hati, ada sombong, gitu kan? Nah, ada riaknya dan seterusnya. Ada ikhlas, ada ria. Ya, asalnya amarah itu mensupport sabar supaya sabar naik, gitu kan? Nah, kemudian dusta diciptakan mensupport supaya jujur naik, supaya orang nggak dusta. Cuma setan mencoba menjadikan fujur ini berdiri sendiri, supaya nggak mensupport kepada takwanya. Jadi dia berikan was-was ke situ. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 itu. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya. Ketika dia dikonfirmasi oleh Allah dalam Al-Quran, la'anahullah, setan dilaknat oleh Allah. Qala, dia berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, ya, saya menginginkan diberikan bagian untuk menggoda bagian manusia supaya nggak konsisten. Jadi ketika jiwa takwanya naik, ya, dia coba berikan waswas kepada fujurnya supaya goyah lagi, supaya nggak ingat lagi, dia berikan lupa lagi. Masih ingat kalau kita ngaji surat Al-Kahf itu, wa ma ansanihi illa syaitan, ya, dan tidak ada yang menjadikan aku lupa itu kecuali setan. Masih ingat ya? Ketika mengaji itu, ya, kalau surat Al-Kahf, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian ditemani oleh asistennya, dan asistennya ini kemudian Yusha bin Nun, ya, diminta membawa sesuatu untuk mengikuti sebagai bekal, dan dia lupa. Dan ketika lupa itu mengonfirmasi wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah aku lupa tentang ini kecuali setan memberikan waswas. Jadi waswas setan itu masuk kepada jiwa fujur untuk membuat kita tidak stabil. Ya, yang tadinya kemudian kita tiba-tiba sedang baik, dibuat goyah lagi, ya, dibuat lupa, paling minimal dibikin lupa. Lupa waktu sholat, lupa kalau hari ini ada ta'lim, lupa kalau kita mau ngaji dan sebagainya. Makanya tadi saya katakan, wajar kalau sedang ta'lim kita terhubung, karena semua konektivitasnya mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Wajar kalau sedang di masjid kita khusyuk, karena lingkungannya mengarahkan kita kepada nikmat Allah. Wajar kalau di Masjidil Haram itu aura keimanan kita itu semakin menguat. Kenapa? Karena semua hal terkait dengan kehidupan di sana itu, ya, mengarahkan, mendekatkan kepada rahmat Allah. Semua bawaannya ke ibadah saja. Nah, karena itu
Kalau kita berpindah keadaan, berpindah tempat yang spektrumnya tidak sama, ruang keadaannya berbeda, maka setan pun ya punya kuasa yang lebih daripada yang pertama tadi. Ya, dia bisa lepas lagi, bebas lagi. Karena apa? Keadaannya berbeda, kondisinya nggak sama. Karena itulah kemudian para ulama berusaha memberikan jalan. Kalau Anda ingin stabil di setiap keadaan, bagaimana caranya? Maka Anda masuk ke lingkungan-lingkungan yang mendekatkan dan menguatkan keimanan kita. Maka Imam An-Nawawi nulis kitab namanya Riyadhus Shalihin, 1896 hadis, taman orang-orang saleh, diberikan isyarat, gaul tuh sama orang-orang seperti ini, gitu kan? Ya, dekati orang-orang begini. Kalau Anda bekerja, cari pekerjaan yang membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan rizkinya sudah teratur. Sepanjang kita mau kerja, rizki datang. Simpelnya kan begitu. Ya, asal kita bersabar sampai meninggal. Kalau nama-nama kan itu istilah manusia saja. Dia kaya, dia begitu, manusia saja. Pada akhirnya meninggal juga. Ya. Jadi kalau Anda tidak ingin terlalu banyak beban, cari aktivitas itu sebetulnya yang mendekatkan diri kita pada Allah. Cari rumah misalnya, berkegiatan, cari yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari pasangan yang kira-kira menjadikan bisa kompak dekat dengan Allah. Kalau itu kita pelihara sampai dengan meninggal, terjaga kita. Walaupun ingat, tidak akan mungkin seutuhnya, ya 100% misalnya, tidak akan ada kegelisahan sama sekali. Itu nggak mungkin, sepanjang setannya masih ada. Ya, sepanjang setannya masih ada. Jadi kalau selesai ta'lim ini, wajar nanti tiba-tiba nggak ingat misalnya, ya ada kondisi-kondisi tertentu yang menjauh lagi. Karena ada was-was, artinya setannya berperan. Ya, itulah fitrah kehidupannya. Tinggal nanti, apakah kita sadar nggak sedang digoda? Nah, itu kembali kepada tingkat keimanan kita. Kalau kesadaran ini utuh, kita merasa, oh ini saya tiba-tiba jauh ya, berarti itu pun pertanda baik. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada godaan yang terjadi. Maka di situ kita belajar fikihnya. Misal, Nabi mengajarkan doa tentang berlindung kepada Allah dari godaan setan. Paling minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari was-was setan, kehadiran setan yang menggoda dan sebagainya. Baca surah 3 Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi kalau memang dirasakan godaan itu begitu kuat. Itulah kalau kita pelajari fikihnya sampai dengan istiqamah, maka di surat Fussilat jelas disampaikan, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kalau kita bisa istiqamah dengan sistem kehidupan tadi, nyari tempat yang baik, kawan yang baik, kehidupan yang baik, terus dipelajari fikihnya, kalau merasakan ada gangguan baca ini, kerjakan ini, sehingga kita bisa terbentengi, maka Allah nanti berikan perlindungan kepada kita lewat malaikat yang menjaga, sehingga setiap apapun yang terjadi, ada godaan setan, langsung itu ada rasa dalam jiwa kita. Support malaikatnya kuat. Ya, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan ini nggak bagus. Hei, seharusnya kamu begini, itu akan ada seketika. Semakin tinggi ibadah, semakin amal soleh ditingkatkan, semakin kuat support kepada kebaikan-kebaikan yang bisa diraih. Kurang lebih konsepsi dasarnya seperti itu. Ya, selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di dunia, di akhirat, dan keselamatan iman kita sampai kembali kepada Allah seperti nama antum pun diberikan di dalamnya selamat. Baik, jazakallah khair. Kurang lebih demikian ya. Semoga bisa dipahami dengan baik.